Pemirsa, kembali lagi bersama saya Saadatul Abadiah di Warta Multimedia. Berita kali ini datang dari SMK Negeri 1 Ya pemirsa, berita kali ini datang dari seorang di salah satu sekolah di Brno, yakni SMK Negeri 1 Brno, Mahardika. Mahardika adalah seorang guru yang menjabat sebagai guru BP atau BK. Ia juga menjadi seorang guru ekstrakurikuler musik. Mahardika, setiap harinya ia berangkat kerja dengan profesinya sebagai guru BP atau BK. Ia menjadi guru di SMK Negeri 1 Brno ini juga sudah cukup lama. Ia berangkat mulai jam 7 dan pulangnya jam setengah 3. Tetapi, jika ada tambahan ekstrakurikuler, ia pulang jam 4 karena ia harus mengajar anak didiknya yang berekstrakurikuler musik. Untuk lebih jelasnya, mari kita sedikit bertanya-tanya tentang keseharian dari Mahardika. Tentang terkait dengan perkembangan SMK selama saya belum masuk di sini sampai sekarang, saya akan membahasnya yang berkaitan dengan bidang musik karena saya ngajar ekstra musik. Sebelum saya masuk di sini atau pertama kali saya masuk di sini tahun 2011, itu di SMK Brno tidak ada alat musik sama sekali, tidak ada. Jadi ketika saya masuk tidak ada alat musik dan tidak ada ekstra musik. Terus seiring berjalannya waktu, saya mengusulkan kepada kepala sekolah untuk diadakan ekstra musik dengan catatan ada minimal 1 alat musik. Terus disetujui, tapi tetap tidak punya alat musik, tapi memakai alat musik saya yaitu gitar. Karena saya di rumah punya gitar sekaligus efeknya lengkap. Kemudian saya bawa ke sini untuk mengajar ekstra musik. Selanjutnya setelah berjalan kira-kira 2 bulan, 3 bulan dari sekolah ada dana dan kemudian membelikan 1 alat musik yaitu keyboard. Cukup mahal, sekitar 10.500.000 belinya di Surabaya. Jadi setelah punya keyboard berarti punya 2 alat musik yaitu gitar saya pribadi dan keyboard. Kemudian ekstra musik terus berjalan sampai tahun 2013. Dari 2011 sampai 2013 itu cuma pakai alat musik gitar dan keyboard saja. Ketika punya alat musik gitar dan keyboard itu, peminat dari ekstra musik juga cukup banyak. Jadi ketika diberikan angket ekstra, yang memilih ekstra musik itu sekitar 150-an. Dari tahun ke tahun semakin meningkat, bukan semakin menurun. Tapi kesulitannya adalah ketika hanya memiliki 2 alat, dengan siswa sebanyak itu yang mengikuti ekstra, otomatis kewalahan. Ruang juga tidak ngatasi. Kita juga tidak punya aula. Jadi saya tempatkan di satu ruangan itu ada yang duduk di bawah, ada yang duduk di meja, ada yang duduk 1 kursi 2 orang karena keterbatasan ruangan dan juga alat. Tapi peminatnya banyak. Kemudian dari keterbatasan itu, jadi banyak siswa yang cuma mendaftar saja, tapi tidak ikut. Karena apa ya? Karena mungkin keterbatasan alat dan sarana. Jadi ekstra musik tidak bisa maksimal dengan hanya menggunakan 2 alat. Terus tapi tetap berjalan ekstra itu. Dengan kesabaran saya tetap memberikan ekstra musik, yaitu belajar keyboard dan juga gitar. Itu selama tahun 2011 sampai 2013. Kemudian awal tahun 2014 atau akhir tahun 2013 saya mengajukan alat musik lengkap. Kemudian 2014 awal disetujui dan dibelikan alat musik lengkap, yaitu berupa 1 drum 1 set lengkap, kemudian gitar melodi 1 elektrik, kemudian gitar bass 1, terus kemudian yang keyboard sudah punya itu tadi, dan 3 backsound bass, kemudian backsound gitar dan backsound untuk vokal. Backsound keyboard sudah punya. Jadi backsound keyboard dan keyboard itu bersamaan belinya. Setelah itu
alat musik sudah ada, sudah lengkap, sudah dibelikan. Kita punya keterbatasan lagi adalah ruangan. Nanti setelah alat musik lengkap, tapi masih belum memiliki ruangan musik. Kemudian saya mengusulkan untuk ditaruh di ruang OSIS. Dan OSIS sementara saya suruh masuk di ruang Kakomli TGB untuk sementara. Atau di musola kalau mengadakan rapat. Jadi alat musik saya taruh di ruang OSIS. Yang kemudian untuk sementara dibuat seperti studio. Dengan ruangan yang tertutup dan alat musik lengkap, ada karpetnya dan lain sebagainya. Dengan alat musik lengkap, pertama kali alat musik lengkap, kita mengadakan pensi. Jadi corong ketepaan. Ketepatan alat musik sudah datang lengkap, kita mengadakan pensi. Jadi dapat menghemat dana dari mana? Ketika kita menyeleksi anak-anak yang dulunya di studio, nyewa studio, sekarang tidak perlu nyewa studio karena sudah punya alat musik lengkap. Jadi bisa kita manfaatkan alat musik lengkap untuk seleksi pensi, terutama band. Setelah itu, setelah selesai pensi, ekstra kembali berjalan dengan peminat yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena alat musiknya sudah lengkap dan siswa banyak yang tertarik. Oh, alat musik lengkap, saya pengen ikut ekstra musik. Ketika MOS siswa baru sudah sampaikan kalau alat musiknya sudah lengkap, jadi banyak peminat lagi. Hampir sekitar 190-an ketika tahun 2014 awal. Tapi itu tadi kendalanya, ruangan. Otomatis ketika mengadakan ekstra musik nggak mungkin semua 180 siswa dimasukkan dalam satu ruangan OSIS yang begitu sempit dan banyak alat. Kemudian saya memutar otak gimana caranya. Saya buat giliran, yang lainnya saya duduk di depan semua. Nyantai, HP-an, terserah. Yang penting nanti kalau giliran masuk ruangan musik, masuk. Saya gilir 5 orang. Tapi dari 180 itu yang hadir paling sekitar 50-an. Jadi saya menggilir sekitar 10 kali. Ngajari berulang-ulang selama 10 kali. Materi sama tapi diulang 10 kali grup. Kloter pertama saya ajar gitar, drum dan sebagainya, kloter kedua dan sebagainya. Dan seterusnya seperti itu. Itu berjalan sampai sekarang. Tapi awal tahun 2015 atau pertengahan, kita diberikan satu ruangan khusus untuk alat musik yang lumayan cukup luas daripada yang ruang OSIS. Tapi kendalanya apa? Di ruangan yang sangat tertutup itu tidak memiliki AC. Otomatis ketika siswa atau peserta ekstra itu masuk dalam ruangan, suasana udaranya sangat panas, sumuk. Karena banyak siswa yang masuk, tapi ruangan tertutup, tidak ada pendingin udara atau AC. Yang ada cuma apa? Satu kipas angin, bisa dibayangkan. Sedangkan untuk dibuka pintunya tidak mungkin, nanti bisa mengganggu yang lain. Jadi teman tetap ditutup dengan satu kipas angin, bisa dibayangkan sendiri ruangan tertutup, tapi satu kipas angin dengan sekitar 25 atau 30-an anak yang masuk di ruangan. Sangat panas sekali. Karena tidak sanggup menahan udara yang panas, otomatis pintu saya buka. Dengan siswa yang di dalamnya sekitar 30 tadi, pintu saya buka, bisa biarkan terbuka. Itu berjalan sampai sekarang. Sampai saya ketika ekstra itu mengambil 3 kipas angin, pinjam dari Waka, pinjam dari ruang UKF, dan punya ekstra musik sendiri. 3 kipas angin itu sudah tidak mempan. Kalau masalah pembelajaran ekstranya sama, giliran berapa orang atau 10 orang masuk, ganti lagi 10 orang masuk, ganti lagi, tergantung peserta yang datang ketika hari itu. Terus kemudian dari cara saya mengajar ya tadi giliran. Misalnya 10 orang masuk, ada 5 alat, jadi 2-2. Gitar ada yang pegang 2, bass 2, drum 2, keyboard 2, dan lain sebagainya, vokal 2. Jadi digilir muter. Seperti itu pengajaran ekstra. Itu yang sekarang yang bisa saya ceritakan yang berkaitan dengan musik, karena saya ngajar di bidang musik dan saya mengalami sendiri perkembangan itu. Tentang Pak Dika. Pak Dika itu orangnya serius, kemudian berkeinginan kuat.
artinya dia mengerjakan segala sesuatunya itu dengan penuh perencanaan dan kematangan. Setiap yang dilakukan itu harus membuahkan hasil yang maksimal. Jadi untuk kegiatan ekstra, contohnya ekstra musik, itu sudah terencana dan terjadwal dengan sangat rapi, dan membimbing siswa-siswinya itu dengan penuh perhatian, dengan penuh konsentrasi. Bahkan apabila ada beberapa anak yang berbakat, itu pasti akan dipanggil secara tersendiri untuk diberikan jam tambahan. Bagi yang ingin mengembangkan bakat, bisa menghubungi Pak Dika. Misalkan minta jam tambahan lebih juga bisa, Pak Dika menyediakan waktunya lebih banyak lagi. Kira-kira seperti itu yang saya tahu.